Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi berikutnya berkaitan dengan penyelesaian program linear dengan menggunakan grafik. Ketika kita akan menyelesaikan model program linear dengan grafik, pastikan bahwa model program linear tadi hanya mempunyai dua variabel. Kalau lebih, pasti tidak bisa. Masalahnya, kita tidak bisa menggambar model tersebut menjadi grafik atau gambar. Memang ketika tiga variabel mungkin digambar, tapi itu susah karena ketika tiga variabel bentuknya adalah bukan garis tapi dia ada luasan. Nanti luasan berpotongan dengan luasan, maka akan susah nanti ya. Sehingga di sini ketika kita gunakan metode grafik hanya dua variabel saja. Itu untuk memudahkan, karena ketika lebih dari dua variabel kita punya alat yang lain, yaitu dengan metode simplex. Oke. Misalnya saja pabrik cat PT Edi Penny, dia akan memproduksi cat interior dan eksterior. Oke. Ada bahan A dan tersedia 6 ton per hari, sedangkan bahan B tersedia 8 ton per harinya. Ini adalah gambarannya dari persediaan maupun kebutuhannya. Kita lihat di tabel itu bahwa bahan A itu tersedia 6 ton dalam hal ini, bahan B 8 ton, kemudian cat eksterior itu membutuhkan 1 ton bahan A dan 2 ton bahan B, dan harganya per tonnya adalah $3.000. Sedangkan yang cat interior dia membutuhkan 2 ton bahan A dan 1 ton bahan B, dan harganya adalah $2.000 per tonnya. Oke. Ini nanti akan kita buat modelnya, model program linearnya. Oke. Kemudian ada informasi bahwa dari survei cat interior tidak lebih dari 1 ton cat eksterior, maksudnya kebutuhannya itu tidak lebih dari 1 ton cat eksterior. Nanti kebutuhan maksudnya dari konsumen itu ya, nanti permintaannya itu antara cat interior dan eksterior. Ini adalah relasinya, yaitu cat interior tidak lebih dari 1 ton cat eksterior. Oke. Kemudian informasi berikutnya, cat interior maksimal 2 ton per hari. Oke. Jadi permintaannya maksimal 2 ton per hari. Kemudian nanti kita akan memaksimalkan pendapatan dari PT Edi Penny. Oke. Kemudian kita akan buat modelnya. Anda lihat tadi kita akan memaksimalkan pendapatan, dan kita dapat harganya tadi eksterior dalam ini X itu $3.000, maka kita set menjadi 3, maka pendapatannya adalah 3X, tergantung dari berapa banyak cat eksterior yang dibuat itu ya, tergantung itu, dan juga untuk interiornya ya. Oke. Kemudian ini ada kendalanya, yaitu X plus 2Y kurang dari 6. Itu maksudnya di kebutuhan bahan tadi, maka dia butuh 1 unit, satu butuh 2 unit, maka X plus 2Y kurang dari 6. Kita lihat, ini adalah gambarnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Seperti masih ingat dengan mata kuliah kalkulus, maka kita gunakan itu ya untuk menggambar X plus 2Y kurang dari 6. Pasti kita awali dengan X plus 2Y sama dengan 6, dan kita bisa buat garisnya. Itu ada garisnya, jadi dia berpotongan di sumbu X dengan X sama dengan 6, dan Y-nya pasti 0, dan di sumbu Y dia sama dengan 3, Y-nya dan X-nya dan ini adalah 0. Nah, kita punya garis itu. Kendala yang kedua adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 8.
Ini adalah garisnya. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan tadi ya, kemudian chart tadi antara exterior dan interior tadi, min X plus Y kurang dari sama dengan 1. Ini adalah garisnya. Kemudian berikutnya Y kurang dari, ya di maksimal tadi ya, kurang dari sama dengan 2. Maka ini adalah garisnya. Oke. Kemudian syarat berikutnya adalah X dan Y adalah positif atau 0 gitu ya. Maka kita punya daerah visible-nya nanti. Nah, kita lihat fungsi tujuannya. Jadi sebelum itu kita lihat titik A itu di titik 0,0, titik B itu di titik 4,0, titik C itu di pertemuan dua garis 2 dan 3 tadi, titik D itu di pertemuan 5 dan 2, dan titik E itu di pertemuan 5 dan 4, dan titik F pertemuan garis 4 dengan sumbu Z-nya. Oke, itu ada titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik sudut. Ini adalah titik ekstrim di daerah visible, daerah konveks atau cembung, daerah cembung. Yaitu titik ekstrimnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Oke. Itulah tempat-tempat solusinya nanti. Ini untuk Z-nya tadi kan 3X plus 2Y. Maka kalau membuat gambar, maka pertama Z-nya harus Anda beri nilai. Paling mudah adalah diberi nilai 6. Ya, sehingga kita dapat tadi kan 3X plus 2Y. Tadi 3 dan 2 tadi koefisiennya kita kalikan, kita dapat 6, sehingga kita akan mudah membuatnya. Maka garis Z ini sebenarnya 6 ini adalah garis lidik namanya, garis yang untuk menentukan titik mana yang akan mendapatkan solusi yang optimal ya. Titik mana? Titik A, titik B, titik C, D, E, ataupun F. Kita pakai garis itu. Nah, kalau kita gerakkan garis Z sama dengan 6 sejajar, kalau kita gerakkan ke kiri, maka nilai Z-nya akan turun. Mengapa turun? Karena nilai X dan nilai Z-nya dia turun ketika kita gerakkan ke kiri atau ke bawah. X-nya turun, Z-nya turun, maka Z akan turun nilainya. Kalau kita tarik ke atas atau ke kanan, maka nilai X-nya akan naik, nilai Z-nya akan naik, maka Z-nya akan naik. Karena kita akan memaksimalkan, maka kita tarik sejauh-jauhnya, tetapi masih di daerah itu tadi, daerah A, B, C, D, E, F, daerah yang dilingkupi oleh itu tadi, di tengah-tengah itu. Sehingga kita akan dapat solusi optimal, yaitu di titik C, yaitu di batas akhir sebelum dia keluar daerah visible-nya. Oke. Kemudian untuk mengetahui koordinat C, maka kita akan menentukan titik potong antara persamaan 3 dan persamaan 2. Dari persamaan 3 dan persamaan 2 nanti ketemu titik potongnya di 10/3 dan 4/3. Nah, titik ini, titik C ini dengan koordinat 10/3 dan 4/3 adalah solusi yang optimal. Kemudian nilai itu kita masukkan ke dalam Z persamaan Z, itu tadi 3X berarti 10/3 dikalikan 3 kita dapat 10, kemudian 2 kalikan Z, berarti 8/3. 8/3 berarti kita punya 2/3, maka Z adalah 12/2/3. Ini adalah nilai fungsi tujuannya 12/2/3, dengan solusinya adalah X sama dengan 10/3 dan Z-nya 4/3. Oke. Berikutnya berkaitan dengan analisis sensitivitas secara grafik. Jadi maksud dari analisis sensitivitas adalah ketika
kita sudah dapat solusi optimal. Kemudian kita akan mencoba menganalisa ketika koefisien di fungsi tujuan, itu koefisien dari variabel di fungsi tujuan, itu kita ubah. Misalnya saja, kalau berkaitan dengan laba, berarti laba tiap unitnya kita ubah. Apa yang terjadi? Atau kalau biaya, berarti biayanya kita ubah. Dan sejauh mana kita bisa merubah besarnya laba atau biaya itu di fungsi tujuan yang dia akan tidak berpengaruh terhadap solusinya. Solusi yang ada tetap optimal di situ, tapi kita bisa merubah, menaikkan atau menurunkan baik laba maupun biaya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan sumber dayanya. Sumber dayanya itu kita bisa turunkan atau kita naikkan. Kalau kita turunkan maknanya adalah kita jual mentah gitu ya. Kalau kita naikkan berarti mungkin saja ada industri yang lain yang dia anggap saja gulung tikar, kemudian masih ada sisa bahan. Wah, kita akan beli bahan itu gitu ya, dan seterusnya. Tapi kondisinya adalah bahwa dia sudah optimal solusinya. Oke. Yang pertama itu adalah perubahan koefisien fungsi tujuan. Nah, kalau kita mengubah koefisien fungsi tujuan, sebenarnya itu maknanya sama dengan kita itu merubah kemiringan garis dari fungsi tujuan. Dan nanti katakanlah kita miringkan itu sejauh mana range dari koefisien fungsi tujuan itu. Jadi misalkan koefisien dari X1 itu sebesar apa, minimal berapa, maksimal berapa, dan juga untuk koefisien variabel yang lainnya gitu ya. Jadi kita sedang memiringkan sejauh mana yang akan berpengaruh terhadap solusi yang sudah kita punya, yang sudah optimal tadi. Nah, di sini ketika kemiringan kita ubah atau koefisien fungsi tujuan kita ubah, kita naik atau turun, dan itu titik optimal tidak berubah, yaitu tetap di situ titik optimalnya. Misalnya saja membuat barang A sejumlah 5, barang B sejumlah 7, dia tetap kita buat sejumlah itu, tidak berubah. Lalu kita sudah melakukan perubahan pada koefisien di fungsi tujuannya. Oke, kita lihat gambar. Nah, itu adalah daerah visibelnya. Itu titik-titik batasnya atau titik ekstrim di daerah visibelnya. Ini adalah fungsi tujuan Z yang optimal di titik C. Oke, ya. Maka kita bisa C1 bisa kita ubah, C2 juga bisa kita ubah. Sejauh mana kita bisa mengubah penurunan C1 atau kenaikan C2 atau sebaliknya gitu ya. Oke. Nah, kita ubah itu nanti dia bisa sesuai dengan kendala yang ketiga atau sampai dengan kendala yang kedua. Jadi Z tadi itu kita ubah dia sesuai dengan kendala yang ketiga atau dengan kendala yang kedua, berarti titik C tetap optimal. Jadi titik C-nya tetap optimal, tetapi ada perubahan fungsi tujuan yang batasnya adalah dia sejajar dengan kendala yang ketiga dan kendala yang kedua. Di batas bahwa ketika dia lebih dari itu, maka bisa terjadi titiknya optimal bisa berubah. Bisa di tempat yang lain, bukan di titik itu lagi. Jadi ini gambaran dari ketika kita merubah koefisien C1 dan C2 di Z itu, C1X dan C2X, maka terjadi rotasi garis di fungsi tujuan di titik yang optimal. Dia sebagai asnya atau porosnya. Oke, ketika Z menyinggung garis CB atau CD itu tadi dua kendala tadi, maka muncul titik optimal alternatif. Di mana alternatifnya? Karena tadi dia sejajar, maka ada banyak titik yang optimal, yaitu sepanjang garis tadi. Oke. Kalau Z sejajar dengan CB, maka persamaan 3, di persamaan 3, C1 per C2 sama dengan 2. C1 per C2 sama dengan 2. Oke. Ketika dia berhubungan dengan CD, maka C1 per C2 sama dengan setengah. Ya. Dilihat dari persamaan 3,
dan persamaan 2. Oke. Kan di persamaan 3 ada nilainya. C1 dan C2-nya. Persamaan 2 juga ada nilainya. Maka kita bisa membagi C1 bagi C2 dan dia dapat setengah untuk persamaan yang ketiga atau CB, dan C1 per C2 setengah ketika Z berbeda dengan CD dari CD, yaitu persamaan yang kedua. Maka di sini ringnya adalah C1 per C2, ringnya adalah setengah sampai dengan 2. Ketika C2 tidak 0, karena dia membagi tidak boleh 0. Ya. Kalau C2 0, maka kita punya yang lain, yaitu C2 per C1. Ini ya. Dan ringnya sama, itu setengah dan sampai dengan 2. Dan kita lihat perubahan C1 dan C2 dengan C1 per C2. Ringnya adalah setengah sampai 2. Oke. Kalau C tetap di titik optimal, C tetap di titik optimal, di C sampai dengan 2, C2. Tapi yang tadi fungsi tujuannya adalah 3x plus 2z. C2 sama 2. Kita lihat di situ. Setengah C1 per C2 antara setengah sampai 2. Kalau C2 bernilai 2, maka kita punya ring C1 adalah 1 sampai 4. Oke. C2 konstan, maka C1 bisa bernilai 1 sampai dengan 4, maka titik optimal tetap di situ, tidak berubah. Oke. Kalau C1 kita beri nilai 3, maka C2 bernilai 3 sampai dengan 6. Maka kalau C1 konstan, C2 bisa bernilai 3 sampai dengan 6, maka titik optimal tetap di situ juga. Ini ada ring dari C1 dan ring dari C2, yaitu 1 sampai dengan 4 dan 13 sampai dengan 6. Ini ring, sehingga titik itu akan tetap optimal, yaitu tadi titik C tadi tetap optimal. Ya. Oke. Berikutnya yaitu berkaitan dengan perubahan dari sumber dayanya, misalnya dari bahannya. Kita naikkan atau kita turunkan sumber dayanya atau bahannya, misalkan bahan bakunya. Mungkin bisa saya beri gambaran seperti ini. Misalkan suatu bahan mentah itu ternyata ada kenaikan, maka ini ada informasi itu, maka ada dua kemungkinan: tetap membuat barangnya dengan bahan mentah yang naik, misalkan saja, atau kita jual bahan mentah kita, gitu. Jadi kalau kita jual berarti kan berkurang bahan mentahnya, maka itu penurunan bahan mentah itu sejauh mana dapat kita izinkan atau diizinkan, sehingga nanti labanya itu kita tahu turunnya laba itu berapa, sehingga kita bisa membandingkan bahan mentah yang kita jual dengan laba yang kita peroleh. Atau misalnya saja ada usaha yang sejenis dengan usaha kita, dia bangkrut misalnya saja, dia akan menjual sumber dayanya atau bahan mentahnya, apa akan kita beli semuanya, gitu ya. Dan tujuannya di sini adalah kita beli sejumlah berapa, sehingga kita tahu kenaikan laba kita ketika kita membeli sumber daya tadi. Bahan mentah kita beli, maka kita akan punya batasan pembuatan dari barang kita, maka kita tahu berapa laba yang kita dapatkan dengan kita membeli bahan mentah tadi dari industri jenis kita, misalkan saja. Oke. Jadi kita akan menggunakan ring sumber daya. Nilai optimal nanti dia akan turun atau naik sesuai dengan sumber daya kita. Kita turunkan sumber dayanya, maka dia akan turun. Kita naikkan, maka dia akan naik, itu ya, tergantung dari itu. Dan lajunya adalah konstan, jadi kita tahu, dan konstan. Kita naikkan 2 ton, kalau 1 tonnya itu $1.000 saja, maka 2 ton dia $2.000. Nah, sampai sebatas mana sehingga lajunya tetap konstan, artinya kita bisa tahu, kita bisa mengontrol laju dari kenaikan bahan yang menentukan jumlah laba kita yang konstan tadi. Misalnya saja di bahan A, ya, di batasan bahan A,
maka jumlah bahan A akan berubah. Dia akan berjalan sejajar dan bergerak, dia naik atau ke kanan, atau dia turun, atau dia ke kiri. Gitu ya. Titik optimal tadi itu dibatasi oleh dua batasan, itu batasan 2 dan 3. Kalau kita akan merubah bahan mentah A adalah di batasan 2, kita akan rubah sumber dayanya, maka dia akan ke kanan atau ke kiri sejajar, terus dia akan mengikuti garis yang di kendala yang ketiga. Nah, kendala ketiga itu ada batasnya, yaitu garis KB, titik K dan titik B itu dia bisa naik sejumlah berapa sampai ke titik K, dan dia bisa turun sejumlah berapa sampai di titik B. Karena lebih dari titik K, maka sumber daya tadi sudah bukan penentu dari solusi optimal. Kalau dia sampai titik K, maka dia tetap penentu solusi optimal. Dan juga kalau dia sampai titik B, maka dia tetap penentu optimalnya. Dia juga. Dan kendala yang ketiga, di samping kendala yang lain yang mungkin akan muncul sebagai penentu solusi optimal. Nah, kita lihat di gambar kita. Ini adalah daerah visible-nya. Ini adalah bahan mentah A, itu 6 ton. Maka di titik, kita bisa naikkan di titik sampai titik K, yaitu sampai dengan 7 ton bahan mentah A. Karena kalau kita naikkan sampai K, maka dia tetap penentu solusi optimal, yaitu 2 bersama 2 bersama 3 dan bersama 5. Ya. Atau bisa juga kita turunkan sampai di titik B. Maka kalau di titik B, yang penentu optimalnya adalah berat 2 dan 3 saja. Gitu ya. Dia cuma dibatasi itu. Jadi kalau bahan A itu kita naikkan lebih dari 7, ya kita nggak tahu laju perubahan dari Z-nya. Dan juga ketika kita turunkan lebih dari B, maka Z-nya naiknya tidak jelas, tidak konstan. Maka kita tidak bisa mengontrol berapa yang kita dapatkan itu ya. Ya, sehingga ini diperlukan karena itu. Oke, jadi dia akan sampai titik K dan sampai titik B, yaitu di X sama dengan 7 dan X sama dengan 4 gitu ya. Oke. Dan selanjutnya, bahan naik di atas K sampai ke atas sampai K dan turun sampai B, itu maksudnya seperti itu. Maka dari sel tidak terpengaruh, masih dua kendala itu penentu solusi optimalnya. Maka kita akan dapat ring dari bahan mentah A. Ring dari bahan mentah A adalah sampai titik B, dia adalah 4 sesuai dengan persamaannya karena Z-nya 0 kan. Dan sampai di titik K dia 97 itu ya, Y-nya 2 itu ya. Bahan mentah A itu di antara 4 dan 7. Ini kita kaitkan dengan Z-nya nanti ya. Jadi proporsional konstan antara jumlah A dan nilai Z yang optimal. Di titik B, Z-nya sama dengan 12. Gitu ya. Titik B, maka Z-nya sama dengan 12. Dan dia adalah tidak optimal. Di titik K, Z-nya adalah 13. Ya, kita lihat selisihnya. Maka Z itu adalah 13 min 12, kita punya $1.000. Kemudian selisih bahan mentahnya adalah 7 min 4 dari 3. Ini sepertiga, maka kita dapat Z adalah $1.000 per ton bahan A. Maksudnya adalah bahwa ketika bahan A kita naikkan 1 ton, maka laba adalah $1.000. Kalau kita turunkan 1 ton, maka laba akan turun $1.000. Jadi dia memang kelihatan hasilnya. Maka ini disebut dengan satu price ini ya. Z ini biasanya disebut dengan satu price atau harga bayangan. Ya, ini nilai per unit bahan A gitu ya. Itu di naik turunnya Z adalah sepertiga tadi. Nah, ini syaratnya adalah bahwa bahan mentah A turun sampai 4 saja dan naik sampai 7 saja. Lebih dari itu tidak bisa kita dapatkan sepertiga tadi.